Semangat, amin. Si Tuhan tadi mati sebentar, tapi Tuhan berikan yang terbaik buat kita, amin. Siap memuji Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita, datang pada Tuhan. Kita beri yang terbaik buat Tuhan pada kesempatan ini. Tuhan, kami datang, menyerahkan ibadah kami dalam tangan kuasa. Ini acaramu Tuhan. Kami mau Engkau yang berdaulat penuh atas kami semuanya. Pimpin kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kau yang berkuasa, daulat penuh. Ambil alih Tuhan. Dan Roh Kudus, kami perlu Engkau pada sore hari ini. Ambil alih Roh Kudus. Kami siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami mengakui Engkau pribadi yang sangat baik Tuhan. Kami mengakui Engkau sangat baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta. Sekali lagi katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kami mengakui Engkau adalah pribadi yang sangat baik. Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Katakan ke sana, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik ya Tuhanku. Bapa, Engkau selalu baik bagi kami Tuhan. Selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku
Lebih sungguh lagi katakan, aku memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, nyanyi haleluya. Bapa puji. Sekali lagi katakan, aku memuji-Mu. Aku memuji, aku menyembah-Mu Tuhan. Aku menyembah-Mu, nyanyi haleluya. Bapa puji Tuhan, ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Bapa puji Tuhan, ku nyanyi haleluya, haleluya. Bapa puji Tuhan. Mari sembah Dia. Kami sembah Kau Allah yang baik, Allah yang sungguh baik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, Allah yang perkasa mulia. Layak dipuji, layak disembah, layak dimuliakan Engkau Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau nyata di sini, Kau hadir di sini, Allah yang ajaib Tuhan. Engkau perkasa mulia, perbuatan-Mu ajaib. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau besar Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau maha besar, maha mulia, perbuatan-Mu ajaib. Haleluya, haleluya. Shanaya rala bala baba shikira la bala 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 dagayamu. Shanaya rala bala bala baba baba shikira la bala bala dagayamu. Shanaya rala baba baba shira la dagayamu. Shanaya rala bala bala baba shira la dagayamu. Kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang perkasa mulia. Shanaya rala baba shira la dagayamu. Shanaya rala bala 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 baba shira la dagayamu. Glory, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Ku sanjung Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa. Segala puji, segala hormat, kemuliaan, pengagungan hanya bagi Yesus Tuhan. Mulialah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu Tuhan, Allah yang mulia. Ya rala basir rala tagaya, shanaya rala bala bala baba basir rala tagayamu. Shanaya rala bala 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 bala
Yesus Kristus Raja, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalaya rala bala 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 baba 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 shikirala dagayamu. Shalaya rala baba 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 shiririririrala bala dagayamu. Shalaya rala baba 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 shiririririrala bala 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 dagayamu. Shalaya rala baba 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 shiririririrala bala 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 dagayamu. Kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Dialah yang bernapas memuji-Mu. Setiap lutut kan bertelut, setiap lidah kan mengaku Engkau Yesus Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Shalaya rala bala 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 kaya. Shalaya rala bala 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 kaya. Yesus luar biasa, Yesusku dahsyat, Yesusku luar biasa. Shalaya nayo nayamu babada. Shalaya rulo mama sera latakayamu. Haleluya. Mari masuk lebih dalam lagi. Shalaya rala bala bala baba 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 dakayamu. Shalaya rala baba baba dakayamu. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sambil bangkit berdiri katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Lebih lagi katakan, hadirat-Mu Yesus Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu nyata di tempat ini. Hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami, menyegarkan setiap jiwa kami, menyehatkan setiap kehidupan kami. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesus, hadirat-Mu Yesus. Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan.
hidup kami. Hadirat-Mu nyata dalam hidup kami. Yesusku dahsyat, Yesusku luar biasa, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hanya nama-Mu saja yang kami sanjung, kami sembah pada saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ayo semangat, amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal. Amin. Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkemenangan, dan Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara, amin Tuhan, selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, anugerah. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkemenangan, dan Tuhan percaya dan memerintah untuk tetap. Kaulah Raja. Anak tepuk tangan buat Tuhan. Hancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, hancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, dan Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Sekali lagi buat sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Hanya nama Yesus yang hebat. Amin. Engkau hebat Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan pada sore hari ini.
Yesusku, Kau Raja dalam hidup. Katakan Engkau hebat, hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Amin. Perkasamu Tuhan, tiada yang melebihi, tiada ku takut lagi berjalan bersamamu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Takkan ku ragu Tuhan, takkan ku ragu, serahkan hidup kepadamu. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidup. Seluruh hidupku, seluruh hidupku hanyalah milik kekasih. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Takkan ku ragu, serahkan hidup kepadamu. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidup. Amin Tuhan. Seluruh hidupku hanyalah milik kekasih. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidup. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Sekali lagi beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat. Kami tidak pernah ragukan Engkau Tuhan. Engkau selalu yang terutama, nomor satu dalam setiap kehidupan kami. Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau tidak tergantikan oleh apapun dan oleh siapapun juga Tuhan. Kami tidak mau nyanyiakan pada kesempatan ini Tuhan. Kami mau datang lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena Engkau sendiri Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Katakan bersama-sama, ku bersyukur padamu Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan,
Sekali lagi kami undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Katakan ku bersyukur. Padamu Tuhan, haleluya. Tinggikan nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Sembah Tuhan, haleluya, Ku bersyukur padamu Tuhan, Allah yang mahir. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami agungkan Engkau, Allah yang mulia. Perbuatan-Mu ajaib,
Engkau Tuhan mulia. Besar setiamu, besar anugerahmu, besar kemurahan Yesus. Engkau perkasa. Haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan, bahwa sungguh kemuliaan-Mu mengatasi langit dan bumi ya Tuhan. Dan biarlah kami setiap umat-Mu Tuhan bawa untuk selalu merendahkan hati dan diri kami di hadapan Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan yang patut dipuji dimuliakan sampai selama-lamanya. Biar kesempatan sore hari ini Tuhan, Kau bawa kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, dan buat kami mengerti setiap ajaran, didikan, dan setiap kebenaran yang Tuhan sampaikan bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup dan keberadaan kami, bahwa kami boleh belajar firman-Mu pada sore hari ini. Bukakan setiap pengertian, bukakan setiap telinga, bukakan setiap hati, untuk kami benar-benar memahami seperti yang Tuhan inginkan dan harapkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kuasai roh, jiwa, dan tubuh kami, untuk kami benar-benar mengerti setiap kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Dengan ini kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kesempatan yang indah kita bisa ada pada sore hari ini untuk kita sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Mari bagi setiap kita yang membawa kitab, kita buka di dalam kitab Yosua pasalnya yang ketiga, kita baca ayat yang kelima dan yang keenam. Yosua pasal yang ketiga ayat 5 dan 6. Yosua pasal yang ketiga ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Bapak Ibu Saudara, kisah ini berlatar belakang ketika Yosua sudah dipercaya Tuhan untuk menggantikan posisi Musa, memimpin bangsa Israel masuk ke negeri Kanaan. Dan sesaat sebelum mereka masuk ke Kanaan, mereka berhadapan dengan yang namanya Sungai Yordan. Nah, pada saat kemudian mereka harus melanjutkan perjalanan memasuki negeri Kanaan, dan mereka harus menyeberangi Sungai Yordan itu, Bapak Ibu Saudara, maka apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua adalah dalam beberapa ayat yang sudah kita baca ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahwa pada akhir kita bisa melihat di sini ada hal-hal yang udah biasa sebenarnya, sesuatu yang biasa kita dengarkan gitu ya. Bicara tentang kekudusan, bicara tentang tabut perjanjian adalah hal yang biasa, hal yang sering kita dengarkan bersama-sama.
Namun pada kesempatan sore hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita akan belajar kembali. Nah Bapak Ibu Saudara, mari perhatikan kembali ayat yang kelima, bahwa firman Tuhan berkata, kuduskanlah dirimu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Sebelum pada akhirnya bangsa Israel memasuki negeri Kanaan, menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke negeri Kanaan, hal pertama dan utama yang Tuhan perintahkan kepada mereka adalah kuduskanlah diri. Katakan sama-sama, kuduskanlah diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak ayat yang menegaskan tentang kekudusan, gitu ya. Nah dalam konteks ayat ini, kuduskanlah dirimu, itu adalah sebuah proses yang Tuhan ingin kerjakan di setiap umat Tuhan. Sebelum engkau memasuki janji Tuhan, sebelum engkau memasuki negeri yang Tuhan janjikan, kuduskanlah dirimu, kuduskanlah dirimu. Buang semua yang tidak berkenan kepada Tuhan, buang semua kenajisan, kekotoran apapun, noda-noda apapun yang masih tertinggal. Kuduskanlah dirimu untuk masuk ke negeri perjanjian. Kuduskanlah dirimu untuk menikmati perbuatan ajaib Tuhan di dalam hidupmu. Kuduskanlah dirimu supaya engkau bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara, kuduskan diri, menguduskan diri menjadi hal yang prinsip bagi kita umat Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, menguduskan diri adalah hal yang utama dalam kehidupan kita. Ibrani mengatakan tanpa kekudusan tidak mungkin seorang dapat melihat Allah, melihat Tuhan. Itu artinya kekudusan menjadi hal mutlak dalam hidup kita sebagai orang percaya untuk kita lakukan sebelum kita masuk ke negeri perjanjian, sebelum kita menikmati apa yang Tuhan janjikan, sebelum perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama renungkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kekudusan itu menjadi bagian yang sangat-sangat penting untuk kita lakukan dan untuk kita kerjakan. Hal yang paling utama Tuhan ingin untuk kita kerjakan adalah menguduskan diri. Dari apa? Segala macam kotoran, segala macam noda, segala macam dosa apapun. Tahun depan akan menjadi sebuah tahun di mana kita masuki sebuah gelombang yang cukup besar dalam pengertian rohani, ya. Dan seperti yang kemarin sudah saya singgung juga, bahwa akan ada pergerakan yang begitu luar biasa yang akan Tuhan kerjakan. Bagi gereja yang tidak siap dengan menguduskan diri, maka gereja itu akan menjadi ketinggalan. Ada banyak gereja yang akan nyaman dengan zonanya, dengan keadaannya. Nggak usah yang macam-macam, nggak usah yang begini begitu, nggak usah yang melakukan ini dan itu. Toh seperti ini ada sudah enak, seperti ini ada sudah nyaman. Bapak Ibu Saudara, hati-hati bahwa kenyamanan itu, zona nyaman itu bisa bisa iblis pakai untuk mengkerdilkan iman kita. Zona nyaman itu bisa dipakai oleh iblis untuk membuat kita menjadi tidak melangkah dalam sebuah aliran yang lebih besar yang ingin Tuhan bawa bagi setiap kita. Nah hari ini setiap gereja Tuhan itu ada dalam sebuah pergerakan demi pergerakan. Ada pergerakan ini, pergerakan itu, pergerakan. Tapi ujung-ujungnya nanti semuanya akan disatukan Tuhan dalam sebuah pergerakan yang besar, yang global. Hari-hari ini Tuhan sedang satukan bangsa-bangsa lewat apa? Doa. Doa dengan Zoom. Antar negara hari ini berdoa bersama-sama. Antar provinsi hari ini berdoa bersama-sama. Antar kota hari ini gereja Tuhan berdoa bersama-sama. Tuhan sedang menyatukan setiap pergerakan, setiap aliran itu maksudnya yang pergerakan tadi yang saya sebutkan. Artinya kalau itu saya bayangkan adalah aliran-aliran sungai yang kecil-kecil. Di Karanganyar ada aliran kecil gitu kan, di Klaten ada aliran kecil, di Solo ada aliran kecil, di Jawa Tengah ada aliran kecil, di Jawa Timur, Jawa Barat, provinsi-provinsi yang lain ada aliran kecil-kecilnya. Di Indonesia ada aliran-aliran kecil, Amerika, Kanada, Afrika dan seterusnya, India, ada aliran-aliran kecil yang sedang mengalir. Tapi sedang bermuara pada sungai yang sangat besar. Akan ada tiba waktunya di mana setiap aliran-aliran ini menyatu tanpa henti, tidak lagi bisa dibatasi maupun dibendung. Pada akhirnya gereja Tuhan yang membatasi dirinya sendiri justru akan menjadi gereja yang ketinggalan.
Saya katakan ketinggalan bukan hanya soal pergerakannya, tetapi kemungkinan besar justru ketinggalan tidak masuk pada janji Tuhan, tidak masuk pada negeri Kanaan, tidak masuk pada tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Mengapa? Tidak berani menguduskan diri, tidak berani menanggalkan segala kecemaran, kotor, noda, dosa dan apapun juga. Masih berkutat pada perasaan, hatiku sakit, hatiku nggak bisa terima, hatiku masih begini dan begitu. Gereja yang masih seperti ini, alirannya memang mungkin sedang dipakai Tuhan hari-hari ini. Tapi ketika tidak siap masuk pada muara yang besar, tidak masuk pada aliran sungai yang besar, tidak mau masuk pada jalan yang lebar, jalan yang besar, jalan tol yang sedang Tuhan sediakan, maka gereja itu akan ketinggalan. Menguduskan diri tidak hanya berbicara mengenai bahwa aku masih mencuri, aku masih berzina, aku masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang ditulis di dalam Alkitab. Tapi ketika gereja Tuhan tidak mau menanggalkan keakuannya, tidak menanggalkan zona nyamannya, dan bergerak bersama-sama dalam aliran yang Roh Kudus sedang kerjakan, maka artinya dia sedang tidak menguduskan dirinya. Kenapa itu tidak kudus? Ya, karena yang diinginkan Tuhan adalah bergerak dalam rencananya. Sealiran, seirama, detak jantungnya sama dengan detak jantung Tuhan. Yang tidak mau, yang tidak ingin, itu artinya tidak dikuduskan dirinya. Maksudnya orangnya tidak menguduskan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan keinginan-keinginan. Maksudnya kondisi-kondisi hati, ketoknya kok aku rasah melu ya, ketoknya kok aku ndak usah ikut aja ya. Hati-hati dengan kondisi yang kayak begitu. Jangan sampai itu adalah sebuah ketidaktaatan pada akhirnya, dan itu membuat kita menjadi tidak kudus di hadapan Tuhan. Karena ketidakkudusan itu tidak masuk dalam tanah perjanjian. Perhatikan bahwa mereka tidak langsung masuk tanah perjanjian. Mereka harus seberangi sungai Yordan. Bapak Ibu Saudara, kekudusan menjadi sangat penting. Sekecil setitik apapun noda dosa yang masih tertinggal dalam hati kita, antara suami dan istri, antara orang tua anak, baik secara daging maupun secara rohani, gitu kan? Antara teman-teman segereja dalam satu gereja, antara gereja dengan gereja yang lain, antara aliran gereja dengan aliran gereja yang lain, antara denominasi merek gereja dengan merek gereja yang lain. Itu bisa terjadi noda-noda. Apalagi kalau terjadi perpecahan gereja. Aliran-aliran gereja berpecah, nama-nama gereja pecah. Muncul merek-merek gereja yang baru, yang berkata kemudian, ngonaku luwih baik daripada ngonamu. Punyaku lebih baik daripada punya dia. Aku lebih hebat daripada punya dia. Aku lebih rohani daripada punya dia. Itu berbahaya sekali Bapak Ibu Saudara. Olehnya saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara CSK Family seluruhnya, buang semua noda, buang semua ragi. Bicara kekudusan, bicara tentang ragi yang bisa menghamiri seluruh adonan itu bicara tentang siapa yang kita percayai untuk membangun roh kita. Kalau bicara siapa yang kita percaya, itu berarti bicara siapa, dengan siapa kita bergaul. Itu akan menentukan bagaimana roh kita dinyalakan atau tidak, ya kan? Roh kita dinyalakan atau tidak. Ketika ada orang Kristen, videonya siapa itu beredar banyak itu, yang wanita itu pembicaranya. Ketika kita kumpul dengan orang-orang yang sakit hati, kita akan menjadi orang yang sakit hati, Bapak Ibu Saudara. Pikiran hati kita mulai dimainkan perasaannya, oh iya benar, oh iya itu dia itu kayak begitu. Akhirnya apa? Kita jadi ikut membenci seseorang atau tidak suka dengan seseorang. Mungkin kalau dikatakan membenci terlalu kasar. Tapi mulai nggak respect, mulai tidak hormat, mulai tidak tunduk, mulai tidak taat. Itu artinya kita sedang mencemarkan diri kita sendiri dan tidak tinggal dalam kekudusan. Dengan siapa kita bergaul akan sangat mempengaruhi menjadi seperti apa kita nantinya. Jaga kekudusan itu dalam segala aspek kehidupan. Pikiran, pendengaran, penglihatan, perkataan, pertimbangan, perasaan, perbuatan, tingkah laku, seluruhnya harus dijaga, Bapak Ibu Saudara. Bahkan maaf, ini bukannya
mengatakan bahwa ini salah. Tapi begini maksud saya, hanya sekedar kita mau mewarnai rambut kita, itu bisa jadi mencemarkan tubuh kita di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak benar-benar ngerti itu kehendak Tuhan atau tidak. Sekedar beli baju baru yang mahal harganya mungkin 1 juta rupiah mungkin. Sekedar beli baju yang seharga itu saja bisa mencemarkan tubuh kita. Kalau itu di luar kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maka harus semakin detail kita mengerti kehidupan kita ini. Terhadap apapun yang mau kita pakai, terhadap apapun yang kita lihat, dengar, katakan, rasakan, pikirkan, lakukan, semuanya harus mengacu pada kebenaran firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Enggak bisa lagi Bapak Ibu Saudara, enggak apa-apa, wong itu enggak ada urusannya dengan kekudusan. Tunggu dulu. Waktu aku pakai baju harga 1 juta, bagaimana dengan prestisnya, harga diri? 1 juta Lin, melakukannya wes beda loh Bapak Ibu Saudara. Kalau udah begitu, pencemaran terjadi. Hanya sekedar begitu loh Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak bisa dikatakan mosok kaya ngono ada hubungannya dengan kekudusan. Ada. Karena kalau itu akhirnya mempengaruhi sikap hati, mempengaruhi sikap dalam berpikir dan seterusnya, itu mencemari. Apalagi kalau nyoto-nyoto ra seneng karo wong liya. Nyoto-nyoto tidak hormat, tidak tunduk. Nyata-nyata tidak bisa menghargai apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Itu sudah sangat mencemari Bapak Ibu Saudara. Maka perlu hati-hati, kuduskanlah dirimu karena gelombang yang baru perjanjian Tuhan mau dinyatakan. Sing tidak siap akan ketinggalan, tidak sekedar ketinggalan. Feeling saya itu masa di mana benar-benar Tuhan masuk. Gini Bapak Ibu Saudara, dalam konteks bangsa Israel, bukankah yang tidak siap itu ditinggalkan di padang gurun dan tidak masuk tanah perjanjian? Artinya apa? Mereka binasa di padang gurun. Dalam konteks yang saya sampaikan di tahun yang akan datang ini, gereja yang ketinggalan, saya enggak yakin hanya sekedar ketinggalan, tapi memang mungkin akan dibuang Tuhan. Jadi benar-benar harus ada di dalam kekudusan. Yang siap katakan aku mau. Amin. Halo. Amin. Tidak bisa lagi tidak Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa lagi tidak. Nah, gereja Tuhan harus siap untuk bersatu dengan tubuh Kristus yang lain. Ini juga bicara kekudusan. Karena ketika gereja Tuhan gak mau disatukan dengan tubuh Kristus, loh lah kita ini siapa sih gitu kan? Benar gak Bapak Ibu Saudara? Kita ini siapa? Bukankah aku ini telinga dan kamu adalah mulut? Kita harus satu gitu kan Bapak Ibu Saudara? Bukankah aku ini jantung dan kamu usus? Kita harus jadi satu. Tubuh Kristus yang tidak mau disatukan itu mau cari apa? Salah malahan di hadapan Tuhan. Tidak bisa memperbesar kerajaannya sendiri. Maafkan, segede apapun gereja itu, sebanyak apapun jumlah jemaatnya, kalau dia tetap punya prinsip tidak mau bersatu dengan tubuh Kristus yang lain, kesatuan tubuh yang mereka katakan itu hanya berbicara intern gereja lokal mereka, dan mereka tidak mau membuka diri, membuka hati untuk tubuh Kristus dimanapun berada, bahkan di gereja yang ada di pelosok sekalipun nggak membuka hati untuk itu, maka itu bukanlah tubuh Kristus sebenarnya menurut saya. Mungkin omongan saya terlalu keras untuk ini, tapi saya yakin percaya namanya tubuh Kristus pasti mau buka hati untuk gereja yang lain. Yang sepakat katakan amin. Tidak mau buka hati buat gereja yang lain, dia bukan tubuh Kristus. Percaya. Karena itu kebenaran firman. Namanya tubuh Kristus ya pasti mau satu kan saudara. Dengan yang lain kan pasti mau satu. Kalau tidak mau satu dengan tubuh Kristus yang lain, itu bukan tubuh berarti. Darah yang mengalir pada dirinya bukan darah Kristus. Lalu ketika dia terima perjamuan kudus, itu darah siapa yang dia minum, yang dia imani. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya dorong kalau ada pertanyaan, apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Katakan amin dengan lantang. Yang sepakat katakan amin. Tidak hanya apakah saudara yakin dengan sungguh-sungguh bahwa ini adalah tubuh Kristus? Amin. Enggak yang begitu. Keyakinannya kurang kalau menurut saya begitu.
Apakah Bapak Ibu Saudara yakin dengan sungguh-sungguh bahwa ini adalah darah Kristus? Amin. Kalau yang dimakan tubuh Kristus yang sama, yang diminum darah Yesus yang sama, maka yang mengalir pada gereja Tuhan itu tubuh dan darah Kristus yang sama. Yang artinya satu. Tidak bisa ngomong aku beda dengan kamu. Betul secara fungsi beda. Tapi bukankah kita makan tubuh Kristus yang sama? Bukankah kita minum darah Kristus yang sama? Tidak bisa kita ngomong engkau beda dengan saya. Apalagi kalau kemudian menyinggung soal kasta, maaf. Kamu kan gereja desa, aku gereja kota. Gak bisa ngomong begitu lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo tularkan, impartasikan kesatuan tubuh Kristus itu kepada setiap gereja Tuhan yang kita jumpai. Katakan amin. Ajak yuk bergandengan tangan dalam bentuk apapun lah yang bisa dikerjakan bersama-sama, terserah. Ini saya rodok nyimpang sedikit, tapi tolong bantu doa. Saya sudah sempat bicara tentang soal ketahanan pangan mandiri. Gereja Tuhan harus siap dengan itu. Persoalannya berhubungan dengan kitab Wahyu. Apakah Tuhan itu datang mengangkat seluruh gereja Tuhan, gitu kan? Dan itu terjadi sebelum antikris atau sesudah masa antikris. Bagaimana dengan mereka yang ketinggalan dan lari ke gunung-gunung yang dikatakan oleh kitab Wahyu? Ada kan yang akan ketinggalan kan? Nah gereja kalau tidak siap dengan ketahanan pangan mandiri, nanti kalau benar-benar masuk pada masa antikris tidak bisa membeli dan menjual. Kalau tidak pakai tanda, mau makan apa? Kalau tidak punya nanam sayur sendiri, tidak usaha pangan sendiri, ketahanan pangan mandiri. Nah makanya kita sedang belajar. Di Bangsri itu ada namanya tanah seluas 26 hektar milik almarhum orang percaya. Orang percayanya sudah tidak ada, namanya Pak Peter Condro. Kita sedang upayakan supaya bisa digarap, jangan dijual. Karena tanah itu pada akhirnya dioperkan kepada sebuah yayasan, dan oleh yayasan ini rencananya akan dijual sebagian walaupun tidak semuanya. Eman-eman. Masalahnya yang ngincer tanah itu adalah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau itu nanti sampai benar-benar dijual, dibeli oleh mereka, kita yang kalang kabut, ya kita percaya sih kuasa Tuhan, tapi kan ya tidak yang begitu-begitu juga. Kita harus belajar mulai merasa ini bagian yang harus aku kerjakan bersama dengan tubuh Kristus yang lain. Nah berdoanya adalah saya sedang mulai menjalin komunikasi dengan beberapa teman hamba Tuhan di bagian pertanian. Dulu kita belajar pertanian ora jalan, perikanan ora jalan, peternakan sing urung dicoba. Kapan mau ternak? Itu bapak-bapak kapan siapkan kandang, siapkan ternaknya, kita ternak bareng. Nah nggak jalan semuanya gitu kan, ya mungkin perlu manajemen yang lebih baik. Nah saya sedang menjalin komunikasi dengan mereka. Kalau Tuhan izinkan kita akan gerak, kita akan garap tanah itu bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara di CSK Family tolong dukung, tolong support, tidak hanya juga dalam doa, tapi pemikiran, sumbangsih dalam bentuk apapun yang bisa digunakan untuk kita garap sama-sama. Ya, nah itu yang dalam konteks kekudusan apa sih? Kita mulai menjalin tubuh Kristus itu benar-benar tubuh Kristus yang tidak hanya sekedar haleluya bareng dalam sebuah KKR gitu loh. Yang ngerti katakan amin. Tapi benar-benar kita bergerak dan terjun ke bawah. Bayangkan kalau pertanian ini bisa berhasil. Saya sedang punya ide dengan Ibu Gembala. Bagaimana kita bisa punya mirip semacam koperasi, tapi mungkin awalnya belum koperasi, tetapi intinya adalah kita bisa support bahan pangan. Kita punya sayur yang bisa mensuplai gereja-gereja Tuhan misalnya begitu, atau bahkan mensuplai kabupaten gitu ya. Kami dipertemukan dengan seseorang yang punya gudang wortel di Jakarta, itu bisa sekian ton dalam 1 minggu. Mereka siap kirim berapa kontainer yang dibutuhkan. Gudang sayuran ada, cuma persoalannya yang di sini yang belum siap. Kulaan iki dite yo akeh kan gitu kan Saudara. Nambungi ning ndi? Nyetornya kemana gitu kan. Ini perlu perencanaan, perbincangan yang lebih panjang lagi. Tapi anak-anak Tuhan yang saya sebutkan yang punya gudang-gudang itu tadi, itu semuanya anak Tuhan yang sudah dapat hikmat dan pewahyuan dari Tuhan untuk mulai mengelola tanah di bangsa ini.
Bapak Ibu Saudara, kesatuan itu tidak hanya sekedar ketika kita KKR bareng, muji nyembah Tuhan bareng. Iya, itu juga harus. Tapi nggarap kota itu juga harus dalam kesatuan tubuh Kristus, katakan amin. Nggarap kota itu juga harus dalam kesatuan tubuh Kristus. Tidak bisa sendiri-sendiri. Katakanlah satu gereja memang tidak punya kemampuan untuk bertani, tapi punya kemampuan dalam duit. Investasi di situ. Itu kan, sing punya kemampuan untuk bertani, silahkan kerjakan dengan baik. Ini saya sampaikan supaya kita paham, nanti ke depan kita akan berjalan bersama dengan gereja-gereja Tuhan, tidak hanya dalam KKR bareng, revival worship bareng, tidak hanya itu. Kita harus kerjakan kota ini dalam berbagai macam bidang. Bimbingan belajar misalnya, pendidikan apa yang akan kita kerjakan. Artinya Bapak Ibu Saudara, maafkan, ayo dukung gitu ya. Nanti mungkin Bu Nani akan ngajari masak, ibu-ibu yang lain gitu kan, caranya gawe catering piye kan begitu. Mas Tato ngajari orang-orang caranya nge-grab piye kan gitu. Mas Romi akan ngajari gereja-gereja Tuhan goreng lele sing enak piye. Dan seterusnya gitu loh Bapak Ibu Saudara, semuanya harus bekerja, bergerak bersama-sama, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Semua sesuai dengan kemampuannya masing-masing, ayo bergerak, bangun kesatuan tubuh Kristus. Itu kekudusan. Tanpa itu, perhatikan kehidupan bangsa Israel. Disingkirkan Tuhan di padang gurun 40 tahun, itu sengaja 40 tahun. Kenapa? Dibuang. Karena akan dipilih yang masuk ke negeri Kanaan. Gak semuanya Tuhan izinkan. Jangan pernah bermimpi kita masuk surga. Jangan pernah bermimpi kita masuk dalam perjanjian Tuhan. Kalau kita gak hidup dalam kekudusan Tuhan, katakan amin. Jangan pernah mimpi. Karena memang itu mutlak Tuhan inginkan bagi setiap kita. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, Yosua berkata kepada para imam yang ngangkut tabut perjanjian, sesuai dengan peraturan yang sudah Tuhan tetapkan melalui Musa, bahwa dalam berbangsanya Israel itu ada bagian-bagian yang harus dikerjakan oleh orang-orang khusus gitu kan, yang melayani di bait Allah itu adalah keturunan imam semuanya. Nah, yang kemudian di bait Allah ada ruangan kudus yang mengerjakan imam, keturunan Lewi. Yang di ruang maha kudus adalah keturunan imam besar, keturunan Harun. Itu sudah ada bagian-bagiannya. Yang mengangkat tabut adalah ini, yang pegang itu adalah itu. Nanti yang mereteli kemah suci, bagian ininya keluarga ini dan seterusnya dan sebagainya. Ada bagian-bagiannya sendiri, istilahnya begitu. Nah, intinya adalah bahwa Imam Yosua berkata kepada para imam untuk mengangkut tabut perjanjian. Maksudnya apa? Sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan buat mereka, mulai besok berangkat masuk ke negeri Kanaan, kata Tuhan. Dan kata Tuhan melalui Yosua, para imam pengangkut tabut perjanjian akan berdiri di depan. Ayatnya tadi kita baca. Mereka akan berangkat duluan. Mereka akan berangkat duluan. Artinya bagian demi bagian pelayanan yang Tuhan percayakan tadi sudah saya singgung. Kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Ayo mulai belajar noto kehidupan kita. Aku dipercaya Tuhan bagian ini, aku harus kerjakan. Tidak bisa kecuali Tuhan yang mention kita sendiri, itu urusannya Tuhan. Tapi buat kita gak usah minta pensiun. Kenapa? Kerjaan kita ke depan, karena nanti kalau sungainya sudah besar, masuk pada aliran yang besar kabeh, itu kerjaannya semakin banyak Bapak Ibu Saudara. Nah, masing-masing personal kita, perorangan ini punya talenta masing-masing yang juga harus dikerjakan. Pengangkut tabut itu harus imam. Artinya apa? Orang-orang khusus yang diberi talenta khusus, yang dipercayai Tuhan, kerjakan bagianmu. Katakan amin. Kerjakan bagianmu. Nah, nanti kalau gereja ini bicara yang lebih besar, gereja kita bagiannya apa? Yuk kerjakan sama-sama, katakan amin. Nggak bisa biar si A, si B, si C sajalah, aku nggak usah, nggak bisa. Kalau ini bicara CSK Family harus bergerak bersama-sama, katakan amin. Nah, kalau nanti lebih besar lagi bicara Karanganyar, gereja di Karanganyar harus kerjain apa? Ya kerjakan bagiannya, dan seterusnya. Yang lebih besar lagi, lebih besar lagi. Satu hal saja Bapak Ibu, satu hal yang perlu juga kita perlu ingat
atau renungkan baik-baik adalah kenapa Indonesia menjadi yang Tuhan persiapkan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Salah satunya adalah catatan Indonesia ada di Yesaya 46 ayat 11 tentang Indonesia, burung buas dari timur. Lalu kenapa keberagaman warna kulit dan yang ngerti maksud saya gitu kan, ada di Indonesia, betul kan? Orang rambut keriting, kulit hitam ada di Indonesia, kulit merah ada di Indonesia, kulit sawo mateng ada di Indonesia, kulit sawo rodok bosok ada di Indonesia. Keragaman warna kulit dan bentuk tubuh itu mewakili bangsa-bangsa ada di Indonesia. Lalu kenapa jumlah Muslim terbesar itu ada di Indonesia? Karena pada akhirnya panggilan untuk Kedar dan Rempayot dimulai. Panggilan untuk keselamatan kepada mereka dimulai. Dan ketika ini terjadi, Bapak Ibu Saudara, ketika ini terjadi, ini akan menjadi dahsyat. Dimulai dari mana? Indonesia. Maka kenapa ini Indonesia yang sedang dipersiapkan? Indonesia memang sudah disiapkan oleh Tuhan sejak awal. Memang inilah kegerakan yang besar akan dimulai. Maka kalau gereja Tuhan di Indonesia tidak siap, termasuk kita yang ada di Indonesia tidak siap, ya itu tadi yang saya bilang, ketinggalan. Nah, bagian kita kerjakan dengan maksimal. Bagian apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kerjakan dengan maksimal. Tidak bisa menunggu yang lain, atau tidak bisa hanya sekedar mempercayakan kepada yang lain. Aku tak bantu doa saja. Ya kalau memang bagiannya cuma berdoa tidak apa-apa. Tapi kalau engkau dipercaya hal-hal yang sudah Tuhan taruh dalam hidupmu, kerjakan. Sama-sama ayo kerjakan. Imam pengangkat tabut, angkat tabutnya, berjalan di depan. Kerjakan bagiannya. Kerjakan sama-sama. Itu yang Tuhan minta. Lalu ayat 6 berikutnya berkata, tabut perjanjian, dan tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Dalam sejarah kehidupan bangsa Israel yang tertulis dalam Alkitab, kita ngerti bersama bahwa tabut perjanjian sangat penting keberadaannya bagi orang Israel. Tanpa tabut itu mereka kalah perang. Tanpa tabut itu mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Dalam konteks ibadah orang Israel ya. Karena Tuhan bicara selalu melalui tabut. Suara Tuhan akan terdengar keluar dari tabut itu. Secara audible, secara didengar telinga. Suara Tuhan akan keluar dari tabut itu dan ngomong kepada orang Israel. Sekalipun yang dengar mungkin waktu itu adalah para imam besar saja. Tapi suara Tuhan mereka dengarkan keluar dari tabut itu. Artinya sangat penting keberadaan tabut itu. Dan tabut itu selalu harus berjalan di depan. Bicara tabut adalah bicara firman Tuhan, Tuhan ngomong sama mereka. Bicara tabut adalah bicara soal kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Bicara tabut adalah bicara soal bagaimana menyertakan Tuhan, dan Tuhan diizinkan berjalan di depan, mimpin gerejanya, mimpin umatnya. Gereja Tuhan harus mulai mempersilahkan Tuhan yang berdiri di depan, berjalan di depan. Biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Dia yang semakin nampak, aku semakin tidak terlihat. CK Family nggak terkenal enggak apa-apa, tapi dampaknya harus besar, katakan amin. Dampaknya harus besar. Buat mana? Minimal buat kota kita. Bapak Ibu Saudara, ini jadi PR gereja Tuhan, termasuk kita yang di Karanganyar. 2022 sampai 2024, saya kurang hafal angkanya, tapi beberapa ratus kota di Indonesia tidak siap dengan pemimpin yang baru. Termasuk Karanganyar, pemimpin yang benar-benar siap seperti Pak Yuli misalnya begitu, nggak ada. Indonesia yang seperti Pak Jokowi gitu, sepertinya belum nampak lagi. Nah, di jaringan doa nasional yang kemarin kami ada di Zoom itu didoakan menjadi pokok doa. Doakan supaya pergantian kepemimpinan di periode besok itu benar-benar Tuhan siapkan pemimpin-pemimpin yang siap. Nah, hanya sekedar ya pokoknya daripada orang-orang mimpin gitu. Terjadi kekosongan kepemimpinan di beberapa kota.
di Indonesia. Ini harus menjadi pergumulan kita. Mengapa? Ya enggak tahu sih, kalau memang Tuhan izinkannya harus ke situ ya itu juga kedaulatan Tuhan. Tapi setidaknya ayo bergumul bersama-sama. Nah, mengapa ini penting untuk kita doakan? Biarkan Tuhan yang berdiri di depan mimpin bangsa ini, katakan amin. Biarkan Tuhan yang berdiri di depan dan mimpin Karanganyar, gitu loh. Nah, itu harus didoakan kan Bapak Ibu Saudara, supaya Tuhan kirim semisal seperti Daniel, semisal seperti Yusuf yang akan mimpin. Nah, itu menjadi PR kita juga, pergumulan kita untuk kita doakan sama-sama. Yang sepakat katakan amin. Jadi itu jadi pergumulan. Bayangkan kalau yang mimpin orang sak-sae, kita mau jadi apa? Tidak tahu. Sementara dari kelompok-kelompok tertentu sudah mulai mempersiapkan diri. Jadi kita harus, gereja Tuhan harus lebih cepat bergeraknya. Ya, harus lebih cepat bergeraknya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tabut Tuhan harus berjalan di depan. Tuhan yang harus kita utamakan, termasuk secara pribadi. Yuk utamakan Tuhan dalam segala hal. Katakan amin. Dalam segala hal. Nek hari ini aku melakukan seperti ini, ternyata itu adalah menduakan Tuhan, itu sudah salah. Jatuhnya nanti ke yang pertama, nggak kudus lagi kita. Karena kita nggak bisa mengutamakan Tuhan. Dengan banyak berbagai macam alasan, nggak bisa. Kalau ini tak kerja dan yang ku kerjakan ini ternyata masuk dalam kategori menduakan Tuhan, menomorduakan Tuhan. Itu kita nggak kudus lagi di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi tabut perjanjian harus di depan, berjalan di depan. Tuhan yang mimpin hidup kita, Tuhan yang mimpin gereja kita, pelayanan kita, Tuhan yang mimpin Karanganyar, kota kita, Tuhan yang mimpin Indonesia, bangsa kita, katakan amin. Bagaimana caranya? Minta belas kasihan Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, Tuhan pimpin hidupku, pimpin langkahku, pimpin jalanku. Karena aku enggak bisa Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang mimpin hidupku, aku enggak bisa. Ada lagu yang berkata, aku tidak mau berjalan kalau Engkau tidak menyertai aku. Itu kan ungkapan sebuah ungkapan begitu dalamnya Tuhan. Nek Tuhan enggak beserta dengan aku enggak mau jalan. Aku enggak berani soalnya. Berapa banyak gereja hari-hari ini tanpa Tuhan sebenarnya. Kenapa? Setiap langkah-langkah hidupnya, betul dia berdoa tiap pagi, betul dia baca firman Tuhan tiap pagi, tapi yang diandalkan bukanlah Tuhan, melainkan kemampuannya di dalam berdiplomasi, kemampuannya di dalam mengolah berbagai macam hal yang bisa dia olah, kemampuannya di dalam melakukan sesuatu, itu yang dia andalkan, bukan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya ayo tempatkan Tuhan. Tabut perjanjian harus berjalan di depan. Tidak perlu iri dengan para imam yang ngangkat tabut. Katakan amin. Bagiannya ada sendiri-sendiri. Enggak perlu iri dengan gereja-gereja yang lain. Bagiannya ada sendiri-sendiri. Biarlah kita berjalan sesuai dengan bagian yang Tuhan percayakan kepada kita, baik secara pribadi maupun secara komunitas CSK Family. Enggak usah iri dengan gereja-gereja. Oh, itu kayak gitu ya diberkati Tuhan dan seterusnya. Biarkanlah. Karena sesuai dengan bagiannya masing-masing. Tuhan fasilitasi mereka atau Tuhan mungkin belum fasilitasi mereka, itu sesuai dengan bagiannya. Kita tidak perlu iri atau juga jadi sombong gara-gara mungkin kita melihat gereja yang lain tidak seperti yang kita punya atau kita miliki. Biarkan Bapak Ibu Saudara. Kita tidak perlu menghakimi, kita tidak perlu iri dengan yang lain. Yang penting apa yang menjadi bagian kita, kerjakan. Tidak perlu memandang kanan dan kiri. Kalau ini yang Tuhan percayakan kepadaku, sudah ini aja kerjakan. Mau dikatakan hitam lu gitu kan, ya udah tidak usah dipikirin. Karena memang bagian kita harus mengerjakannya. Kalau kita terpengaruh dengan kata-kata orang, hitam lu, kita terpengaruh, kita jadi tidak kudus nanti di hadapan Tuhan. Nah,
Bahayanya kalau lama-lama tinggal dalam ketidakkudusan, ditinggal sama Tuhan di padang gurun. Untuk apa? Dibinasakan di padang gurun. Itu yang berbahaya. Olehnya mulai belajar bersihkan saja hati kita dari segala kecemaran-kecemaran apapun. Saya berdoa biarlah kiranya pengertian-pengertian yang lebih dalam Tuhan taruh di setiap hati Bapak Ibu Saudara untuk mengerti dan memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita datang pada Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Apapun situasi dan kondisi hati kita hari ini, biar kita tetap ada di dalam kekudusan Tuhan. Jaga hati kita dari segala kecemaran apapun juga. Jaga hati kita dari segala hal yang bisa membuat kita tidak kudus di hadapan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan berkata, besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Seseorang yang Tuhan taruh untuk mungkin menguji kesabaran kita, untuk mungkin mengecewakan kita, bahkan menyakiti kita bahkan. Itu bukan karena seseorang itu salah atau tidak mengerti. Mungkin orang itu adalah orang yang belum dewasa rohani, bisa jadi. Tetapi mengapa Tuhan izinkan aku disakiti oleh orang lain? Itu Tuhan sedang ingin menajamkan saudara dan saya. Jadi jangan lihat orang yang mungkin aku nggak suka dengan caranya, aku nggak suka dengan sikapnya. Jangan lihat orangnya, saudara. Ingat firman Tuhan ini tadi. Manusia menajamkan sesamanya. Seseorang selalu dipakai Tuhan. Tuhan akan selalu memakai seseorang untuk menajamkan rohani kita, menajamkan hati kita agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Olehnya mari sama-sama kita relakan diri kita untuk dididik, diajar, dan mungkin dihajar oleh Tuhan, supaya kita menjadi pribadi yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Mari katakan dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Mari katakan dengan lebih sungguh lagi. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri
mengikuti jalanmu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang rindu dengan sungguh-sungguh, mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Bawa hati kita, bawa hidup kita, untuk kita sungguh-sungguh hidup sesuai kehendak Tuhan. Persiapkan diri masuk pada musim yang baru, tanah perjanjian, tanah yang limpah susu dan madu. Persiapkan diri untuk dibawa Tuhan masuk dalam next level, level yang baru, pergerakan yang baru demi penyelamatan jiwa-jiwa di kota ini, di bangsa ini. Persiapkan diri lebih lagi untuk dipercayai Tuhan mengerjakan banyak hal bagi kota dan bangsa ini. Kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Kami berikan syukur bagi-Mu Tuhan. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Oh, nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Setiap kita yang rindu untuk menguduskan diri, masuk dalam setiap perjanjian Tuhan yang baru, masuk dalam setiap pergerakan yang baru. Setiap kita yang sungguh-sungguh rindu dipakai oleh Tuhan di musim yang baru untuk mengerjakan sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Mari taruh tangan kanan di dada masing-masing. Saudara dengarkan baik-baik. Tidak peduli siapa saudara, latar belakang pendidikan atau kemampuan yang saudara bisa lakukan. Tidak peduli seberapa banyak talenta ataupun karunia yang Tuhan percayakan. Tuhan tidak lihat itu, saudara. Tuhan lihat ketulusan hatimu dalam mengasihi Tuhan.
Tuhan lihat ketulusan hatimu di dalam mencintai setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Maka setiap siapapun di antara saudara yang benar-benar menyerahkan hati dan hidupnya untuk Tuhan, pasti akan dipakai oleh Tuhan, pasti akan dipakai oleh Tuhan. Jangan batasi dirimu dengan segala kemampuan yang ada padamu. Tuhan bisa ubahkan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Tuhan bisa lakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Ingatlah, para rasul, kebanyakan dari mereka adalah para nelayan yang secara pendidikan mereka tidak tinggi, tapi semuanya dalam kuasa Tuhan, dalam pengurapan Tuhan, dalam anugerah Tuhan, semuanya dipakai oleh Tuhan. Persiapkan diri saudara untuk dipakai Tuhan lebih dahsyat. Apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, yang tidak pernah engkau lihat, yang tidak pernah engkau dengar dengan telinga, itu yang akan Tuhan sediakan dan kerjakan bagimu. Bagi engkau yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan akan kerjakan itu di dalam kehidupan. Ini kami Tuhan, segenap hidup kami, keberadaan kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau kerjakan setiap kami dalam kasih dan anugerah-Mu yang besar. Kau kerjakan setiap kami dan pakai setiap kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Pakai setiap kami Tuhan. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, sesuai dengan iman kami masing-masing. Engkau melihat setiap hati kami, Engkau memandang setiap hati kami, Engkau mengerti setiap kedalaman hati kami. Bagaimana kerinduan kami Tuhan pakai, bagaimana kerinduan kami untuk Tuhan pakai kami. Sekarang hamba berdoa di dalam nama Yesus, dalam anugerah-Mu yang besar tercurah bagi setiap kami. Tercurahlah kuasa dan urapan atas setiap kami. Tercurahlah anugerah Tuhan yang lebih besar bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah bagi kami kuasa, urapan, otoritas dari tempat yang maha tinggi. Kewibawaan ilahi turun atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kami yang membuka hatinya untuk Engkau pakai, hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, sesuai dengan iman kami masing-masing. Tuhan pakai di dalam nama Yesus dengan kuasa dan urapan serta otoritas yang dari surga menyertai setiap kami, dan Tuhan pakai kami sebagai alat kerajaan Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami persilakan Engkau sendiri yang memakai kami, karena kami rindu Tuhan pakai. Pakai kami untuk membawa kota ini kepadamu, pakai kami untuk membawa bangsa ini kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sebanyak dan sejauh yang Tuhan inginkan, kami siap menjalankannya, kami siap melakukannya, karena kami tahu Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Kami akan mempersilakan Engkau yang berdiri di depan, memimpin, menuntun, dan memberikan kepada kami arahan-arahan serta petunjuk untuk kami ikuti dan jalani ya Tuhan. Oleh sebab itu jamah setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa Tuhan mengalir bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kuasa Tuhan menaungi setiap kami. Turun urapan, turun kuasa bagi setiap kami semua. Dan mulai hari ini Tuhan bangkitkan Roh-Mu atas kami semua. Talenta karunia Tuhan tambahkan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan Tuhan mulai tunjukkan kepada kami bahwa Tuhan bisa pakai kami, asalkan kami mau menyerah pada pimpinan dan arahan Tuhan. Maka Tuhan pasti akan memakai kami. Hamba berdoa untuk setiap kami di CSK Family, sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan kepada kami, sesuai dengan apa yang Engkau nyatakan bagi kami. Kami mau jalankan semuanya Tuhan. Kami mau ikuti semuanya Tuhan, sesuai dengan apa yang Engkau mau. Ini kami Tuhan, segenap hidup kami persembahkan dan kami serahkan kepadamu. Pakai kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, semuanya ini dimeteraikan dengan darah anak domba Allah atas setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami terus akan dibakar dengan api Roh Kudus untuk kami terus bergerak dalam rencana ilahi bagi keselamatan kota dan bangsa kami. Kami terima segenap kuasa dan otoritas, dan kami akan gunakan semuanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Sejak hari ini
sampai seterusnya. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk.